Kurang dikawitan bapak ibunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah hatta yaumal qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala ruhi Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi Muhammadin fil ajsad wa salli ala qabri Muhammadin fil qubur. Allahumma balligh ruha Muhammadin minni tahiyata wa salama. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil at-tahar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala aydan kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi wasadid lisani wahdi qalbi wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqil Qur'anil azim war rasulil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum dimulai, mari kita bacakan dulu surah Al-Fatihah. Kita niatkan semoga dengan wasilah keberkahan daripada surah Al-Fatihah yang kita baca, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpah curahkan berbagai macam warna-warni kebaikan, baik kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Wabil khusus untuk seluruh orang tua kita, untuk ibu tercinta, untuk ayah tercinta. Kemudian wabil khusus juga untuk seluruh guru-guru kita, para alimil ulama, asatidh wal asatidah, para guru sepuh-sepuh kita yang sudah menjadi jalan wasilah cukang lantaran, yakni sampainya ilmu Allah kepada kita bersama. Kita niatkan pula ini keberkahan surah Al-Fatihah wabil khusus untuk pengarang
daripada kitab Safinatun Najah, pengarang kitab Kasyifatus Saja, pengarang kitab Riyadul Badi'ah. Juga wabil khusus untuk Bapak Ibu yang hadir di majelis yang mulia ini. Semoga Bapak Ibu sekalian yang hadir semuanya. Semoga sing paranjang yuswana diberikan rezeki yang berlimpah serta berkah, sehat dohir wal batinnya. Diberikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah, turunan yang soleh dan soleha, yang mana keturunan kita bisa menjadi wasilah syafaat bagi kita di dunia wal akhirah. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang merindukan jodoh, semoga diberikan jodoh yang terbaik pilihan Allah. Bagi Bapak Ibu rahimakumullah yang sedang memiliki hajat di dunia wal akhirah, semoga dikabul. Yang sedang menghadapi masalah, semoga masalahnya diangkat oleh Allah dan diganti dengan hikmah yang berlimpah. Bapak Ibu kita yang sedang sakit, semoga sakitnya diangkat oleh Allah. Dan wabil khusus bagi kita yang sedang terkena musibah ya, wabil khusus di antara sahabat kita mendengar kabar ada yang dipanggil permata hatinya, buah hatinya, anaknya tercinta. Kita doakan siapapun di antara kita yang saat ini mendapatkan musibah, semoga setiap musibah yang dijalaninya ini diganti dengan keberkahan, dengan fadilah kebaikan yang berlimpah di dunia wal akhirah, diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita di waktu duha ini, di waktu menjelang waktu istiwa, menjelang waktu duhur, kita bersama diberikan ilmu yang manfaat, ya, ilmu yang bisa menjadi syafaat, menjadi penuntun kita, menjadi nur, menjadi cahaya atas setiap langkah kita untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solihah nas'alukal ijabah bijahin Nabil Mustafa wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. رب اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين آمين. Yang saya hormati para alimil ulama, para ustadz, para ustadzah, sepuh, bini sepuh, seluruh jajaran pimpinan manajemen, seluruh dewan guru, dewan pengasuhan, dewan tata usaha, staf karyawan, semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di pagi hari ini kembali kita bisa berkumpul muajahah ngariung mungpulung pamprok Jonghok dengan niat yang sama, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasilah thalabul ilmi. Semoga Bapak Ibu rahimakumullah, duduknya kita di sini dengan mengorbankan berbagai macam kegiatan, mengorbankan waktu istirahat kita, hadirnya kita di majelis ini. Semoga setiap pengorbanan yang kita lakukan ini sing jadi wasilahnya Bapak Ibu rahimakumullah, orang sing diakbarkan segala rupina ku Allah. Semoga sing diakbarkan rezekina, diakbarkan ilmuna, diakbarkan kahirupanana gitunya, diakbarkan kulawargina sadayana gitunya. Semoga kita sing diangkat martabatna dunia sinarang akhirat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala gitunya menyampaikan kepada kita, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi orang ahli iman sareng ahli talab ilmu mah diangkat darajatna ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, asal naonnya saur pun guru mah kieu jang cenah asal neang ilmuna bener, boh bener hatena, boh bener dina adab dohir batina, maka mustahil jelema ahli naon nusok neang ilmu hirupna sangsara. Ya, karena memang ya sakedah nama seharusnya orang anu semangat dalam tolab ilmu, dalam nyucuruk ilmu gitunya, mencari ilmu yarfa'ilahu, diangkat ku Allah gitunya, diangkat ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah, mugia Bapak Ibunya kumpulnya kita di majelis ini sing jadi wasilah, sekali lagi sing jadi wasilah cukang lantaran siap mangga wilujeng. Mugia urang teh sing diangkat segala rupina ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, wabil khusus Bapak Ibunya karena di bab ini teh kita teh ngaji teh masih dina bab zikrul maut,
hakikat namanya orang tengeling-ngeling karena suatu naonnya kejadian atau suatu hal yang memang bakal kasamper gitu, suatu saat akan dijalani, yakni bab mautnya, bab meninggal dunia. Sehingga kalau kata di antara qaulna ulama bahwa sungguh merugi orang yang memang menjadikan dunia itu sebagai tujuan hidupnya. Karena yang namanya tujuan mah kan harus nanti puncak gitu. Sedangkan dunia itu bukan hal yang puncak. Ya, kalau kita melihat bahwa kalau siklusnya kan kita teh dimulai dari dilahirkan oleh ibunya, lahir gitu, dari mulai oe-oean gitu, kemudian belajar melihat, kemudian belajar ngadapang, rondang gitu, merangkak, belajar apa namanya berbicara, belajar berjalan sampai belajar berlari. Beres itu kita 5 tahun 6 tahun naik TK, sebenarnya 7 tahunan masuk SD. Kemudian sekitar 12-13 tahun masuk SMP, 17 tahunan masuk SMA. Kemudian 20 tahunan kuliah, ya beres kuliah kerja, beres kerja nikah. Misalnya beres nikah punya anak, beres punya anak punya cucu. Beres punya cucu naon kadituna? Maut gitu. Bahwa ternyata alam dunia banyak akan ditinggalkan. Makanya ya paribasa meninggal dunia ngantunkeun gitu ya. Jadi di alam dunia itu hanya sekedar rest area gitunya, rest area menuju kepada kehidupan yang kekal selamanya. Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah, di antara nikmat yang wajib kita syukuri itu adalah ketika kita masih didudukan oleh Allah, diperjalankan oleh Allah, kasarna dilempangkeun ku Allah dina jalan ibadah ka Allah. Kenapa? Karena memang di antara penyesalan gitunya yang dialami oleh para non mayit yang masih gres, mayit gres kumanya yang baru meninggal gitunya. Di antara penyesalan yang ada gitunya di hati orang-orang yang baru meninggal itu adalah ada 1 detik saja di alam dunia yang memang terlewat tanpa melakukan amal ibadah. Jadi ketika misalnya hidup di awal balik misalnya itu 15 tahun atau sekian tahun ya, yang mana sudah masuk kepada alamatul bulugi ya, sudah mulai balik tak ya, kan mulai argo amal soleh berjalan. Nah, maka Bapak Ibu di antara penyesalan ahlul kubur teh nyaeta ketika masuk ke alam kubur kemudian melihat bahwasanya dalam episode kehidupannya begitu banyak waktu-waktu yang tidak ada ibadah di dalamnya gitu. Baik ibadah nate ku dikir, baik ibadah nate ku tilawah, ku sholawat, ku talab ilmu, ku birrul walidain dan lain sebagainya gitu. Nah, ada momen di mana misalnya teh ada space waktu tidak dipakai ibadah dan maka itu teh membuat si mayit teh nalangsa gitu. Itu teh baru ketika ada waktu yang dipakai mubahat yang tidak ada nilai ibadahnya. Komodai kalau misalnya teh dipakai dosa maksiat. Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah ketika Allah Subhanahu wa taala masih kena ngaleuleuskeun hati urang gitunya. Walaupun malas hoream tapi aya ngaleket teh hati teh aya ngaji we gitu. Saminggu ulin wae, saminggu nyonyo HP wae gitu kan, saminggu nonton wae, saminggu ngalajur nafsu ulin ka ditu ka dieu atuh Gusti, saminggu wae mah hayang we sajama didieukeun gitu nya dina jalan yang ilmu. Nah, eta teh kan hidayah ti Allah gitu. Urang teh diukna gitu dengan duduknya teh eta kan hidayah taufik ti Allah. Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah kalau kita teh ku Allah masih keneh diberikan naon namina teh nya leuleus hate gitu hoyong keneh ibadah, masih keneh ada waktu kita teh bisa duduk ta'abudan ka Allah. Ini adalah nikmat yang wajib kita syukuri. Kenapa? Karena la in syakartum la azidannakum. Nah, nanti kalau nikmat ibadah teh yang ya sedikit demi sedikit disyukuran gitu. Nanti lama-lama insyaallah akan muncul istiqomah. Maka jangan aneh kalau dalam doa yang diajarkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kan ada 3 tahapan teh. Zikrika, syukrika, husni ibadatika. Nomor 1 zikir ke Allah, nomor 2 syukur ke Allah, yang ketiga baik ibadahna ke Allah. Ternyata baik ibadah ke Allah teh nomor 3. Dasarna naon 2 syukur ke Allah. Nah, dasar syukur ke Allah naon nomor 1 yakni zikir ke Allah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah orang ahli zikir nanti kalau sudah dapat warid ti Allah jadi ahli syukur.
orang nu ahli syukur kaditu nanti ibadah nanti bagus. Kenapa? Karenanya sadar diri gitunya orang dihirupkan ku Allah. Segala nikmat dari Allah, mata dari Allah, telinga dari Allah, lisan dari Allah, anak sehat ku Allah gitunya. Punya rumah tangga ku Allah, adem ayam dengan istri dengan suami ti Allah gitunya. Kita butuh sesuatu untuk mawa jajan ke rumah, ada rezeki nanti Allah gitunya. Istri ada kebutuhan kita bisa mencukupinya eta ge ti Allah terus makin banyak gitunya dia terdikir ka Allah eling ka Allah muncul rasa syukur nanti lama-lama era gitunya sagala ti Allah tapi nah dipenta amal ibadah sekian menit meni hese nanti akan muncul husnul ibadah. Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah bismillah bismillah gitunya orang niatkan dalam hati. Bapak Ibu hadirin wal hadirat duduk kita di sini bismillah untuk mempersiapkannya kehidupan kita khususnya di kehidupan alam selanjutnya. Nah, semoga duduknya kita di sini walaupun ya pastinya apa namanya ya amal ngaji mana yang tidak hoream gitunya. Hoream pasti ada, kesel pasti ada, tapi bismillah semoga apa ya kesalnya kita, capeknya kita, lelahnya kita khususnya di saat ini menjadi sebuah kebanggaan ya, kebanggaan kelak di yaumil barzah gitunya di yaumil akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita masih di dalam pembahasan 4 kewajiban kepada mayit Bapak Ibu. Ya, kamari kita di beberapa pertemuan ngebahas di bab alladzi yalzamu lil mayyiti arba'un khisolin. Ada 4 perkaranya kewajiban kita ka mayit ti kawit gusluhu yakni memandikan mayit wa takfinuhu mengkafani mayit was salatu alaihi kemudian menyolati mayit wa dafnuhu dan menguburkan mayit. Kemudian di halaman 95 sedikitnya ini memurojaah bahwa aqallul ghusli ta'mimu badanihi, bahwa di antara kaifiyat tata cara memandikan mayit itu nanti ada 3. Yang pertama paket hemat, yang kedua paket lengkap, yang ketiga super lengkap. Ya, ini bahasa saya tidak ada di dalam kitabnya itu paket hemat, paket lengkap, paket super lengkap. Ini bahasa abdi gitu. Jadi dibahasakan bahwa paket hemat itu asal sah gitu. Duna sunanihi tanpa menggunakan sunat-sunat. Yang penting mah apa namanya ya si air teh mengaliri seluruh lekak laun lekak lekuk apa Pak aja lekak lekuk nah air lekak lekuk itu apa lika-liku lokanya intinya mah lupat lepet lah gitunya setiap sisi si badan mayit teh teraliri air. Nah maka itu sudah lekuk tubuh. Nah itu ya lekuk tubuh mayitnya teraliri oleh air, bukan dibasahi. Kalau dibasahi mah bisa hanya sekedar diciprati, enggak, tapi harus jarul ya mai. Jadi si air nanti harus ngalir di setiap lekuk tubuh mayit. Nah itu sudah sah sebetulnya. Jadi kalau berkata Ari memandikan mayit susah atau mudah kalau paket hemat hanya tinggal mengalirkan rek kumah rek di atas di bawah di kanan di kiri gitunya. Itu. Nah, adapun yang kedua yakni paket hemat baru paket lengkap baru dengan wa akmaluhu an yagsila sawataihi ya, dari mulai membersihkan dubur, membersihkan kubul gitu kan. Wa yuzilal qadra kemudian apa membersihkan kotoran-kotoran dari mulai cileuh, belek, korong gitu kan, dahdir, tai ceuli, ketombe gitu kan, doromehun, tai kuku dan lain sebagainya dibersihan we. Ya kayak kita we ngabersihan bayi yang baru lahirin gitu. Kemudian wa yuwaddi'ahu kemudian diwudukan gitu. Wa yadluka badanahu kemudian digosok badanna teh bisidri dengan bidara wa yusibal wa yasubal ma'a alaihi salasan kemudian diguyur 3 kali. Nah dalam artian satu guyuran itu dari mulai ubun-ubun sampai ujung kaki gitunya. Guyur gitu. Jadi kalau paket lengkap mah ya tadi Bapak Ibu ya dari mulai dibersihkan terutama kalau bisa mah isi perut nanti sudah keluar gitu kan si nanti bersihkan gitu kan kemudian digosok-gosok di
apa kotoran-kotorannya dibuang, diwudukan itu. Nah, itu diantara paket lengkap Bapak Ibunya. Nah, adapun paket super lengkapnya itu mah 3 balen. Jadi dari mulai misalnya tadi bersihkan kubur lubur, digosok-gosok, diguyur gitu kan, kumaha ngadusan. Oh, diakhiri wudhu kan seperti itu. Nah, kemudian diulang lagi di awal, diulang lagi di awal 3 kali, 3 siklus gitunya. Nah, maka ini Abdolul Abdol yang paling bagus seperti itu. Dan kembali saya ulang bahwa baiknya mah si mayit itu jangan diberbaringkan gitu, ulah ditangkarakeun. Tapi ketika diguyur itu semu duduk ya. Jadi 3 orang yang memandikan itu yang 1 orang menahan punggungnya, mau dirangkul, mau ditangkep, didekap, kumaha gitu ya. Nah, 1 orang yang bagian ngeguyur air, 1 orang yang bagian ngagosok. Itu untuk memandikan. Dan pastikan Bapak Ibu ketika memandikan jangan sampai aurat besarnya terbuka ya. Jadi baina surah warukba antara pusar dan lutut itu wajib ditutup dan tidak boleh kulit kita menyentuh daripada kulit si mayit eh, antara pusar dan lutut itu. Dan bagusnya si wajah mayit juga sunnahnya ditutup. Kemudian setelah selesai dimandikan, Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian dikafani. Nah, dipastikan ketika diangkat dari tempat pemandian menuju tempat pengkafanan itu si jenazah itu masih tertutup rapat si aurohnya gitu. Kemudian dalam halaman 96 paslun adapun ini pasal aqalul kafni thawbun ya'umuhu. Nah, kemudian untuk mengkafani juga sama ada paket hemat, paket lengkap. Ya, paket hematnya naon asal naon namina teh tertutup we gitu seluruh tubuh. Bahkan ada yang paket super hemat gitu. Tertutup we nu penting mah baina surah warukbah itu sudah sah. Itu yang bener-bener naon namina teh tidak punya apa-apa. Tapi yang rada akol gitunya nu hemat namanya 1 lembar walau mau laki-laki mau perempuan salembar katutup ke seluruh tubuhnya kabungkus nah itu sudah sah. Wa akmaluhu adapun kalau yang lengkapnya ya ini lirajuli salasul lafaifa. Nah, kalau untuk laki-laki 3 lapis itu sunnahnya nanti si laki-laki itu sebelum dipakai 3 lapis kain kafan itu pakai namanya imamah. Nah, itu kesunahan dia. Walil mar'ati qamisun wa khimarun wa izarun wa lifafatani. Kalau untuk perempuan yakni pakai kerudungnya, pakai pakai gamis, kemudian pakai sarung dan 2 lembar kain penutup gitu. Kemudian nanti sunnah daripada 7 anggota sujud itu diberi kapasnya dijidat gitu kan. Telapak kanan, telapak kiri, lutut kanan, lutut kiri, telapak kaki kanan, telapak kaki kiri itu diberikan kapas. Kemudian di bawahnya juga ya di bawah punggungnya itu diberikan juga kapas. Nah, misalnya Bapak Ibu sudah selesai daripada dikafani, baru naik kepada yang yang ketiga yaitu disolatkan. Silakan Bapak Ibu yang membawa kitabnya bisa dibuka halaman ke-97. Halaman 97 Paslun Arkanu Solatil Janazati. Pasal mengenai 7 rukun menyolatkan mayit. Enggak Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fidaraini amin. Paslun adapun ini pasal arkanus sholatil janazati adapun rukun-rukun sholat janazah
Sab'atun itu ada 7. Al-awalu, adapun yang pertama, an-niyatu adalah niat. Asani, adapun yang kedua, arba'u takbiratin, 4 takbir. Asalisu, adapun yang ketiga, al-qiyamu adalah berdiri, alal qadiri bagi orang yang mampu. Ar-rabi'u, adapun yang keempat, qiraatul fatihati adalah membaca al-fatihah. Al-khamisu, adapun yang kelima, as-salatu ala nabiyyi, membaca solawat kepada Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'da saniyati, setelah takbir yang kedua. Asadisu, adapun yang ke-6, ad-du'a'u lil mayyiti, adalah doa kepada mayit. Ba'da salisati, setelah takbir ketiga. As-sabi'u, adapun yang ketujuh, assalamu adalah salam. Dilajeng Bapak Ibunya. Paslun, adapun ini pasal, aqallu dafni, adapun paling sedikit menguburkan, hufratun adalah lubang, taktumu yang menutup, raihatahu aroma mayit. Wa tahrisuhu, dan menjaga mayit, minasibai, dari hewan buas. Wa akmaluhu, dan adapun sempurnanya kuburan, qaimatun adalah
setinggi orang berdiri, wabastotun dan lambaian tangan, wayudu'u dan diletakkan, khadduhu pipinya mayit, ala turabi di atas tanah, wayajibu dan wajib, taujihuhu menghadapkan mayit, ilal kiblati ke arah kiblat. Allah. Sapa salih Bapak Ibunya supaya beres hari ini tentang bab tarbiyatul janazah. Paslun adapun ini pasal yunbasyul mayyitu, yunbasyu digali al mayyitu mayit, li arba'i khisolin karena 4 perkara. Lil gusli karena belum dimandikan, idza lam yatagoyar seandainya belum berubah itu mayit. Yunbasyul mayitu dibongkar atau digali laginya itu mayit li arba'i khisolin karena 4 perkara. Lil gusli karena akan memandikan gitu. Idza lam yatagoyar idza lam yatagoyar apabila atau seandainya belum berubah itu mayit gitu ya. Wali taujihihi dan untuk menghadapkan mayit ilal kiblati ke arah kiblat. Walil mali dan karena harta, idza dufina ketika dikubur, ma'ahu bersama mayit, walil mar'ati dan karena perempuan, idza dufina apabila dikuburkan, janinuha janinnya itu perempuan, ma'aha bersama itu perempuan, wa amkanat dan memungkinkan itu janin, hayatuhu kepada hayatuhu hidupnya itu janin. Paslun adapun ini pasal ya. Ini ya. Siap. Arkanus sholatil janazati adapun rukun-rukun sholat jenazah sab'atun itu ada 7.
Al-awalu yang pertama an-niyatu niat, asani yang kedua arba'u takbiratin 4 kali takbir. Asalisu adapun yang ketiga al-qiyamu adalah berdiri alal qadiri bagi orang yang mampu. Ar-rabi'u adapun yang keempat qiraatul fatihati adalah membaca Fatihah. Al-khamisu adapun yang kelima as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membaca salawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da saniyati setelah takbir yang kedua. Asadisu adapun yang keenam doa'u adalah doa lil mayyiti kepada mayit. Ba'da salisati setelah takbir yang ketiga. Asabi'u adapun yang ketujuh assalamu adalah salam. Paslun adapun ini pasal aqalud dafni adapun paling sedikitnya menguburkan hufratun adalah lubang taktumu yang menutupi raihatahu kepada aromanya itu mayit wa tahrisuhu dan memelihara atau menjaga mayit minas sibai daripada hewan buas. Wa akmaluhu dan adapun sempurnanya menguburkan qaimatun adalah sedalam orang yang berdiri wa bastotun dan serta lambaian tangannya. Wa yudha'u dan disimpan atau diletakkan khudduhu pipinya itu mayit ala turabi di atas tanah. Wa yajibu dan wajib taujihuhu menghadapkan itu mayit ilal kiblati ke arah kiblat. Paslun adapun ini pasal yun basyul mayyitu digali mayit li arba'i khisolin karena 4 perkara. Lil gusli pertama untuk memandikan idza lam yataghayyar seandainya belum berubah itu mayit. Wali taujihihi dan untuk menghadapkan itu mayit ilal kiblati ke arah kiblat. Walil mali dan karena harta idza dufina ma'ahu apabila dikuburkan bersama mayit. Walil mar'ati dan karena perempuan idza dufina janinuha ketika dikuburkan janinnya itu mayit perempuan ma'aha bersama itu mayit perempuan wa amkanat dan memungkinkan hayatuhu hidupnya itu janin perempuan. Wallahu a'lam bissawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, di kesempatan kali ini yakni orang diajar sasarengan wabil khusus tentang bab arkanus sholatil janazati, kemudian ad-dafnu menguburkan, dan yun basyul mayiti dan fikih nanti ngabongkar kuburan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, di halaman 97 paslun adapun ini pasal arkanus sholatil janazati adapun rukun daripada sholat janazah sab'atun ada 7. Kan kalau dalam sholat biasa mah rukun sholatnya 17 Bapak Ibunya. Nah maka dalam kaidah kalau ada orang dia teh ikut berjamaah nepak imam, jadi kan kadangnya kalau kita misalnya beres sholat berjamaah dulu kita teh telat gitu. Ya kita teh ingin sholat berjamaah kan kadang sok nepak orang yang sedang sholat. Nah dalam kaidah seandainya Bapak Ibu rahimakumullah ternyata yang kita tepak itu adalah orang yang sedang misalnya teh ba'diyah duhur, ya. Hari kita nggak makmum ya, kita teh sholat nanti sholat duhur, usolli fardhu duhri. Sedangkan yang kita tepak gitunya adalah orang yang sedang sholat ba'da duhur. Tah kumaha gitu, sah tidak? Menurut kaidah mas selama rukunnya sama gitu. Dan rukun sholat ba'da duhur dengan sholat duhur sama dari mulai takbiratul ihramnya. Oh niat terus naon Fatihah ruku tumanina yang tidak terus kan sama urutannya ya maka sah. Yang paling yang berbeda nanti dari segi pahala. Ya kalau kita ya maksakeun ngamakmum kita tuh udah tahu bahwa dia teh salatnya ba'da duhur gitu. Der kita teh ngamakmum sah berjamaah nama. Tapi
pahalanya ya dihitung pahala sendiri-sendiri saja gitu. Tapi bagaimana sholatnya sah selama rukunnya sama. Tapi kalau rukunnya berbeda gitu, ada orang yang dia itu sedang sholat jenazah. Itu namanya wae atau sedang sholat jenazah mereka lihat ada mayitna, tapi sih kan sedang sholat goib. Sholat goib kan sama rukunnya teh dengan sholat jenazah gitu. Nah kita misalnya teh sholat duhur nepak karena kepada orang yang sedang sholat goib. Nah bagaimana sah tidak? Maka jawabannya tidak sah. Kenapa? Karena beda rukun. Ya kalau merujuk ke dalam kitab Safinah makan rukun sholat biasa kan 17 ya, sedangkan dalam rukun sholat jenazah ada 7 tuh. Jadi beda rukun. Karena ditambah di sholat jenazah makan tidak ada ruku, tidak ada tidak ada sujud. Nah kecuali baheula geuninnya menuju rame viral gininya ada menyolati jenazah tapi pakai ruku dan sujud. Nah itu mah mungkin husnudana meureun sedang ngalamun gitu. Nah kita masuk ke sini nih Bapak Ibunya, masuk karena rukun sholat jenazah. Paslun, adapun ini pasal arkanus sholatil janazati, adapun rukun sholat janazah teh sab'antun ada 7. Al awalu yang pertama niatnya kapan? Ketika takbir pertama. Ketika kita takbir Allah dalam hati, niat saya sholat fardu gitu kan, atas mayit. Teu wajib ngangge bahasa naon namina teh teu wajib ngangge bahasa Arab ya. Jadi kalau misalnya teh pakai bahasa Indonesia, niat saya sholat fardu kifayah mayit misalnya teh. Itu sah dan tidak apa-apa, tidak disebutkan juga namanya. Beda dengan sholat goib. Kalau sholat goib mah sepanjang yang saya pelajari itu harus disebutkan namanya. Tapi kalau sholat jenazah yang mana jenazah itu ada di hadapan kita, atau wajib disebat namina. Jadi misalnya itu dengan usoli fardho ala hadal mayyiti arba'a takbiratin imaman atau makmuman lillahi ta'ala, atau usoli fardho ala hadal mayyiti, atau niat sholat fardu kifayah atas mayit ini. Nah itu sudah sah Bapak Ibu. Nah, itu dilintaskan dalam hati kapan? Ya ini ketika takbir yang pertama. Allah, ketika lisan mengucap Allah dalam hati, usolli fardho ala hadal mayyiti. Gitu. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, asani yang kedua itu adalah arba'un takbiratin. Ya ini takbirnya itu harus 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam sholat jenazah itu 4 kali ini hukumnya adalah rukun. Ya. Beda dengan ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Kan geningnya ketika sholat Idul Fitri di rakaat pertama 7 takbir, di rakaat kedua 5 takbir. Nah ini mah takbirul zawaid yakni takbir tambahan, ini hukumnya sunat. Jadi Bapak Ibu kalau kita misalnya sholat Idul Fitri atau Idul Adha, si imam nate takbir nate hanya sekali gitunya, Allahu Akbar, langsung Bismillahirrahmanirrahim, itu sholatnya sah. Kenapa? Karena yang takbir tambahan itu hukumnya adalah sunnah. Sunnahnya pun sunnah hayat. Nah berbeda dengan 4 takbir dalam sholat jenazah. Takbir yang 4 dalam sholat jenazah itu hukumnya adalah rukun. Asalisu yang ketiga, al-qiyamu adalah berdiri alal qadiri bagi orang yang mampu. Jadi tidak sah bagi orang yang mampu berdiri lalu memilih sholatnya dalam keadaan duduk. Ya, ini sama gitunya dengan sholat fardu. Kan sholat fardu wajib berdiri. Beda dengan sholat sunnah. Sholat sunnah mah walaupun kita sehat mau duduk ya nggak jadi masalah. Sholat sunnah walaupun kita sehat mau berbaring boleh. Sholat sunnah mah. Kalau sholat fardu mah gitunya wayah harus berdiri alal qadiri bagi yang mampu. Kemudian ar-rabi'u adapun rukun yang keempat, qiraatul Fatihati adalah membaca Fatihah. Jadi beres Allahu Akbar takbir yang pertama gitu, maka baca Fatihah. Sampai beres Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah dari ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim misalnya.
Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Kemudian al-khamisu yang kelima adalah as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, baca sholawat. Ya, misalnya biasanya sholawatnya Ibrahimiyah gitunya. Jadi beres takbir pertama Allahu Akbar baca Fatihah. Kemudian takbir kedua Allahu Akbar baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad terus sampai fil alamina innaka Hamidum Majid. Ba'da tsaniyati setelah takbir yang kedua. Asadisu adapun yang ke 6 adalah doa lil mayyiti ba'da salisati, ya adalah yakni ngadoakeun mayit setelah takbir yang ketiga. Nah, biasanya doa yang dipakainya adalah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu yang paling pendek. Oh, kemudian takbir lagi yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Baru assalamualaikum. Nah, itu as-sabi'u yang ketujuh adalah assalamu yakni salah. Ya, adapun kalau yang lengkap di antara doa terhadap mayit adalah yang panjangnya saya juga belum hafal ini. Saya bacakan. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wassalji wal barad wa naqqihi minal khotoya kama naqqaita thawbal abyadha minad danas wa abdilhu daran khairam min darihi wa ahlan khairam min ahlihi wa zawjan khairam min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min azabil qabri wa min azabin nari. Itu yang panjang. Nah, tapi nu pendek kumaha Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Jadi 7 Bapak Ibu ya. 7. Jadi urutannya yang pertama dari mulai niat, kemudian setelah niat adalah 4 takbiratul ihram, kemudian berdirinya, kemudian yang keempat baca Fatihah, baca sholawat, doa kepada mayit, yang ketujuh salam. Ya, jadi adapun untuk urutannya ya seperti biasanya, yang sudah pernah melakukan insya Allah sudah tidak bireh lagi ya, tidak asing lagi berdiri gitu kan, di sejajaran kepala atau sejajaran perut misalnya tuh. Kalau laki-laki di kepala kan ya seperti itu ya. Imamnya gitu. Nah, kalau makmum ada ikut di belakang imam. Nah, misalnya dipimpin kan takbir Allah. Nah, ketika Allah dalam hati niat saya sholat fardu kifayah atas mayit bar misalnya. Lalu baca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim sampai selesai. Takbir lagi Allahu Akbar. Lalu baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sampai selesai. Takbir lagi Allahu Akbar. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu sampai selesai. Takbir lagi Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu sampai dengan selesai. Kemudian assalamualaikum. Nah, itu sederhana saja menyolati mayit. Nah, kemudian setelah disolati, halaman 99 adalah cara menguburkan nih Bapak Ibunya. Aqallu dafni adapun paling minimal menguburkan. Jadi nguburkan guys kami aya naon namina teh paket hemat, ada paket lengkap. Ya, apa paket hematna teh hufratun taktumu raihatahu wa tahrisu minasibai. Jadi paling hemat na kuburan teh yang penting seluruh tubuh mayit tertutupi gitu. Tertutupi sampai si bau busuk daripada mayit itu tidak tercium. Ya, dan bisa melindungi itu mayit daripada serangan hewan buas. Jadi punten ya kasar nama kalaupun ada anjing gitu ya, kayak harimau ada apa tidak bisa untuk menggali ulang itu si mayit. Ya, asal kadar iya we kitu katutupan Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Karena memang mau tidak mau suka tidak suka di antara mayit yang paling bau di alam dunia itu kan mayit bangkai manusia. Kenapa? Karena manusia mah segala dimakan. Bedanya misalnya harimau mah karena karnivora istiqomah we karena daging gitunya. Makan perdagingan we. Asa belum dengar sejarahna harimau makan capcay gitu kan, makan tumis kangkung. Istiqomah we karena daging. Kalau sapi ya karena rerumputan.
Saya belum pernah misalnya teh sapi makan ayam geprek gitunya, sapi makan sate gitunya. Hari manusia mah daging dimakan, sayur dimakan, seblak dimakan gitu kan. Segala dimararakan. Loh, maka katanya tubuh yang paling bau itunya nanti bangkainya manusia. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, asal si kuburan itu bisa menutupi tubuhnya sah gitu. Wa akmaluhu adapun sampurnana kuburan itu adalah sedalam orang berdiri. Ya kadar misalnya teh adat lah kalau kita eh laki-laki dewasa misalnya teh tinggi tubuh nate kisaran 150 160 berdiri wabastotun dan lambaian. Jadi berdiri plus tangan melambai ke atas gitu. Nah, berarti setinggi ini. Tuh. Ya sekitar 2,5 meter lah mungkin gitu. Atau sekitar 2 meteran. Nah, itu Abdul lama segitu Bapak Ibu si dalamnya itu. Kan baik dalam ataupun luasnya. Jadi lega, jadi henteu dukdek. Kadang kan si kuburan teh dukdeknya ketika 3 orang turun ke bawah untuk nampak mayit teh. Nah, Abdul lama lah lega. Itu ke bawah 2 meter, ke sampingnya 2 meter, resep gitunya. Kuburan teh. Lah lega. Untuk siapa? Untuk orang yang nanti menerima mayit. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti ketika menggali itu kuburan dalamnya segitu, nah, kemudian nanti tinggal dibuat liang lahat. Kan kalau dari anatomi kuburan itu ada kuburannya, ada liang lahatnya gitu. Izin menampilkan whiteboard nih Bapak Ibu ya, agar lebih jelas. Nah, contoh nih Bapak Ibu rahimakumullah, kalau misalnya mananya? Nah, ini kuburan. Ini kuburan. Kemudian gening di samping nanti suka ada liang lahat. Liang lahatnya itu nanti bisa di samping. Ini liang lahat. Misalnya di samping. Nah, ketika misalnya di samping seperti ini, maka mayatnya dimasukkan di sini. Ya, dimasukkan di sini. Es. Mana ya gambar itu? Bentar. Nah, maka Bapak Ibu di sini ya nanti si mayat itu dimasukkan ke sini. Nah, tapi tidak harus ada di samping. Bisa juga nanti si liang lahat itu posisinya teh ada di tengah. Nah, posisinya ada di sini. Nah, jadi kalau seperti ini nanti tinggal digali kan ya. Tengah-tengah ini lebih di namanya di sengkok gitunya. Dalam nanti si mayatnya itu disimpan di tengah-tengah. Draw. Nah, nanti kan si mayatnya itu disimpannya di sini. Kok susah ya? Nah, si mayatnya kan disimpannya di sini Bapak Ibu ya. Kumaha gambar mayat teh. Tah. Nah, gimana? Nah, ini si mayatnya kan disimpannya di sini nih. Si mayat disimpan di sini, Bapak Ibu. Nah, kalau mayatnya sudah disimpan di sini, nah kemudian tinggal dikasih papan. Jadi papannya teh henteu nyangigir. Jadi si papannya itu nyamping di sini papannya itu. Wah, ini lebih lebih kuat sebetulnya. Nah, di sini tinggal di papanan lalu diuruk ke kutana. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, tapi kebanyakan kalau di Indonesia ya ini sejauh yang saya pahami, misalnya ini posisinya ini dari atas ke bawah ya. Ini dari atas ke bawah nih, dari atas ke bawah. Ini posisinya gini.
Nah, si liang lahat itu posisinya ya di sebelah sini, kagigir gitu. Nah, posisinya di sini, posisinya kan ya liang lahatnya itu di sini. Posisinya di sini. Nah, nanti berarti tinggal dikasih papannya itu menyamping. Kan rata-rata seperti itunya menyamping gitu. Si namanya teh si kita menyamping ka dieu si padung, si papannya itu. Nah, kalau dalam fikih kuburan nih Bapak Ibu ya. Mana? Nah, kuburan itu diibaratkan rumah. Kuburan itu diibaratkan rumah. Nah, kemudian si liang lahat itu diibaratkan kamar. Nah, liang lahat. Nah, liang lahat ini tadi diibaratkan adalah kamarnya. Nah, kalau dalam satu kuburan itu boleh mayit lebih daripada satu. Tapi kalau dalam liang lahat itu haram lebih daripada satu. Haram lebih daripada satu. Contoh nih Bapak Ibu ya. Misalnya ini liang lahat kan. Kemudian di sini ada mayit di sini teh. Gini lah ya. Di sini ada mayit, di sini mayit. Nah, kemudian kan atasnya teh ditutup. Ya, atasnya teh ditutup, di atasnya ditutup pakai namanya teh papan. Nah, kemudian di atasnya boleh lagi disimpan mayit. Ya, di atasnya misalnya teh nyimpen deui mayit, boleh Bapak Ibu rahimakumullah. Disimpan lagi mayit di sini gitu kan. Tutup lagi eh tutup lagi ku papan. Nggak tutup lagi ku papan. Terus saya nyimpen deui mayit tutup ku papan, tutup ku papan. Nah, itu tidak jadi masalah. Selama apa? Selama dalam satu liang lahat satu mayit. Sedangkan dalam satu kuburan boleh. Maka kalau kuburannya luas gitu. Nah, maka ini saya dapat info saja, saya belum pernah ke Mekah ya. Tapi katanya kalau di daerah sana itu mayit itu sekitar setahun 2 tahun kan dibongkar kuburannya. Nah, kemudian dipindahkan. Nah, kadang di sana itu posisi daripada pemakaman itu ya bertingkat. Satu, misalnya tingkat satu, tingkat dua, gitunya, tingkat tiga, gitu kan, tingkat empat. Nah, ini boleh tidak boleh nggak jadi masalah. Nah, nanti pemisahnya itu ya tadi teh seperti papan misalnya. Itu sebagai pemisah antara liang lahat yang satu dengan liang lahat yang lainnya. Subhanallahnya. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, setelah mayat itu nanti dimasukkan ke dalam kubur, wa yudau khadduhu ala turabi. Kemudian si pipinya itu ditempelkan ke atas tanah. Wa yajibu taujihuhu ilal kiblah dan wajib dihadapkan ke kiblat. Jadi ketika nanti yang 5 tali pocongnya dilepas, maka si wajahnya dibuka, pipinya ditempelkan ke tanah, kemudian kakinya pun dibuka, telapak kakinya ditempelkan ke tanah. Itu Bapak Ibu. Ya, adapun ini untuk tata cara. Adapun nanti kesempurnaan ada lagi. Kalau mau didetailkan dari mulai doa-doanya, tata cara dari mulai membawa dari rumah ke tempat kubur gitu kan dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Eh itu kurang lebih tentang menguburkan. Seueur salaras namanya kedah didetailkan, pami bade didetailkan mah. Tapi karena eh, keterbatasan perangkat ya, jadi rada susah ini teh raos nama sambil ngagambar gitunya, meraktekeunana secara garis besar mah sapertos gitu we gitu. Nya ayeuna masuk ke dalam pasal terakhir yakni yun basyul mayitu, yakni hukum daripada membongkar makam.
Secara garis besar Bapak Ibu rahimakumullah, ngabongkar makam itu hukumnya adalah haram illa bid-darurah, kecuali karena darurat. Nah, ini darurat dalam kitab Safinah yang memperbolehkan untuk dibongkar daripada kuburan itu li arba'i hisolin, karena 4 alasan. Yang pertama lil gusli gitu. Jadi ada mayit yang dikuburkan tapi belum dimandikan. Nah, itu boleh dibongkar lagi untuk dimandikan. Tapi catatannya idza lam yataghayyar, kalau si mayitnya belum berubah. Jadi baru sehari 2 hari gitu. Aduh, poho candi ibakan, ya nggak apa-apa itu dibongkar ulang. Tapi kalau sudah misalnya berbulan-bulan jangan ya. Karena kemungkinan mayitnya sudah mulai membusuk. Kemudian wali taujihihi ilal kiblah. Oh, karena memang untuk menghadapkan mayit ke kiblat. Jadi nunguburkeun teh astagfirullahaladzim malah menghadap ke timur gitunya si mayit nate udah dialahkan ke kiblat misalnya teh. Itu boleh dibongkar ulang untuk dihadapkan ke kiblat. Kemudian walil mali gitunya karena untuk harta. Jadi misalnya teh nunguburkeun teh pakai kalung, kalung nate copot gitunya kakubur. Ingat-ingat nanti di rumah astagfirullahaladzim itu kalung kakubur bersama mayit, nah itu nggak apa-apa dibongkar. Walil mar'ati gitu idza dufina janinu nah, kalau ada yang meninggal perempuan dalam keadaan hamil gitu, dan menurut prediksi dokter itu si janinnya masih hidup dikubur misalnya, kata dokternya datang itu kenapa dikubur, itu janinnya masih hidup, nah itu nggak apa-apa dibongkar. Tapi kalau sekiranya si janinnya juga sudah meninggal maka tidak boleh dibongkar. Nah, wallahu alam bisawab. Itu Bapak Ibu rahimakumullah mungkin kurang lebih tentang fikhul janazah dari mulai yakni memandikan sampai menguburkan. Ini mohon maaf Bapak Ibu ya kalau kurang maksimal, kondisi badannya sedang kurang enak, sedang rada leng-lengan ini Bapak Ibu ya. Mohon maaf kalau kurang maksimal dalam penyampaian materinya, tapi dah bismillah ilmu manu Allah, hak Allahnya mengkaruniakan ilmunya kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Walaupun yang berbicara seperti ini adanya, tapi dah Ari Allah berkenan memberikan kepada kita ilmu yang berlimpah serta berkah mah eta tidak ada yang bisa menghalangi. Kita menyarandai ke Allahnya, Allah yang maha luas rahmatnya, Allah yang maha luas ilmunya. Semoga memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah, sebelum ditutup mungkin akan ada yang ditanyakan ataupun ditambahkan. Silakan Bapak Ibu sebelum ditutup majelis kita. Wah, ini pertanyaan yang luar biasa. Izin bertanya, bagaimana jika ada kasus mayit menggunakan susuk yang ditanam di dalam kulit dan diketahui oleh keluarganya, ya, apakah boleh dibedah untuk mengambil susuknya padahal tidak boleh menyakiti mayit? Mohon penjelasan. Setahu saya, Pak, itu jangankan susuknya, mau ada cincin saja, cincin gitu, cincin. Ini susah dilepas. Kalau cincin sudah dilepas atau saya diantepkan nggak apa-apa. Misalnya ada gigi palsu yang susah dilepas itunya, atau ada gengge gelang, sesuatu yang memang kalau seandainya kita bongkar itu bisa menyakiti mayit, ya sudah dibiarkan saja. Seperti itu. Apalagi ini susuknya, susukan badagnya, susuk katel gitu ya. Jadi setahu saya juga kalau yang namanya susuk dibukanya juga bukan dengan dibedah gitu kan. Ada tata cara khusus memang untuk melepaskan susuh ya, susuh atau susuk seperti itu. Wallahu alam. Jadi Pak, selama itu bisa menyakiti mayit sebaiknya dibiarkan saja gitu. Izin bertanya, kalau menyolatkan mayit afdolnya di rumah atau di masjid? Kalau misalnya yang membawa naon namina teh ya jenazahnya apik gitu dari naon namina teh daripada kotoran-kotoran, nggak apa-apa di masjid juga gitu. Nggak apa-apa di masjid juga. Cuman nih Bapak Ibu waktu dulu pernah diskusi sama guru.
Jadi memang kalau membawa mayit ke masjid itu ya resikonya besar juga gitu. Resikonya besar dalam artian kalau misalnya si jenazahnya itu mohon maaf ya, membawa najis gitu kan, membawa kotoran, lalu kita bawa ke masjid. Nah, itu kan khawatir bukannya mendapat kebaikan malah membawa kemungkaran gitu. Karena kan kadang mayit itu walaupun sudah dibersihkan, sudah dimandikan gitu, itu si jenazahnya masih mengeluarkan kotoran gitu. Tapi kalau misalnya ingin mengambil keberkahan kan di masjid, mistabarukan dengan masjid, banyak jamaah, tempatnya juga luas. Kalau di rumah kan rada susah. Nah, itu nggak apa-apa di masjid dengan niat untuk tabarukan. Hanya saja yang dulu waktu diskusi dengan salah satu guru, catatannya itu saja. Jadi kalau akan membawa jenazah untuk disolatkan di masjid, pastikan itu tidak mengotori terhadap kesucian masjid. Itu teh. Tapi kalau afdolnya di rumah dan di masjid, saya belum dapat tuh keterangan karena yang kalau masalah keafdolan mah jumlah jamaah, setahu saya bukan tempat menyolatkan. Jadi walaupun disolatkannya kadang di lapangan ataupun di mana, tapi yang menyolatkan lebih daripada 40 orang, oh itu keutamaan luar biasa bagi sang mayit. Tapi kalaupun tempat belum dapat belum pernah mendapatkan penerangannya seperti itu. Paling kalaupun mengambil dalil umumnya ya paling tabarukan saja di masjid seperti itu. Izin bertanya, kalau membongkar kuburan untuk pembelajaran bagi keluarganya bolehkah? Tidak boleh. Karena bolehnya membongkar kuburan itu tadi uzurnya 4. Yang pertama, lupa mayit belum dimandikan, mayit salah menghadap, atau ada harta yang terbawa ke kuburan. Kemudian yang keempat, ada jenazahnya itu ibu hamil yang diprediksi si janinnya itu masih hidup. Itu saja. Adapun karena untuk pembelajaran tidak boleh. Ya, sekarang mah untuk pembelajaran bisa lihat di YouTube begitu banyaknya mayat kekerepekan gitu. Tapi kalau dibongkar itu tekenging. Gitu. Karena hukum asar membongkar kuburan itu adalah haram hukum asalnya. Izin bertanya, apa hukumnya kuburan yang menggunakan nisan dan dihias dengan keramik? Apakah boleh atau bagaimana Ustadz? Satu, kalau di tanah wakaf itu setahu saya hukumnya haram. Jadi tekenging gitu di tanah wakaf mah. Karena apa? Karena nanti susah dibongkar lagi. Karena kan kalau tanahnya tanah wakaf itu kan milik umat. Kalau misalnya itu teh di keramik, di temok, berarti seakan-akan mempatri bahwa itu adalah milik kita. Itu tekenging. Ya, ini setahu saya ya, sepaham saya kalau tanahnya tanah ya naon namina teh wakaf maka jatuhnya ke haram. Ya, tapi kalau tanahnya tanah pribadi ya nggak jadi haram gitu. Tanahnya misalnya teh tanah keluarga gitunya, tanah pemakaman yang dibeli gitu punya naon punya masih kalau ada nama-nama pemakaman teh residen gitulah kan itu mah dibeli kan bukan tanah wakafnya itu mah mangga wae di kukumaha ge. Gitu. Hanya saja kalau dihias itu makruh kecuali kalau seandainya ahli kuburnya itu adalah seseorang yang ketika hidupnya bisa dijadikan uswah gitunya seperti para wali, para alimil ulama, oh itu nggak jadi masalah. Tapi kalau sudah masyarakat umum ditambah di tanah wakaf terus ditembok, nah itu yang jadi masalah. Itu tanggung jawab nanti yang menemboknya seperti itu. Tapi kalau di tanahnya pribadi, ya setahu saya itu jatuhnya tidak sampai ke haram. Itu. Adapun yang kalau orang-orangnya yang orang-orang terpandang, yakni alimil ulama gitu kan, orang-orang yang hidupnya itu benar-benar jasanya gitunya kapake ku masyarakat, bisa jadi uswah, tazkiro, itu tidak jadi masalah. Wallahu alam bisawab. Walaupun ini sifatnya khilafiyah ya, ada yang mengatakan jangankan di keramik gitu kan di ada melengkung ke atasnya saja itu sudah haram. Ya, ini mah khilafiyah, saling menghargai saja pendapat. Hmm.
izin bertanya, jika menggali kuburan untuk kebutuhan kedokteran seperti mengungkap fakta kejahatan dan lain-lain. Oh, Masya Allah. Ini paling naon namina teh lebatnya sejauh mana kedaruratannya gitu. Kalau misalnya kedaruratannya memang ini berkaitan dengan nyawa orang, dengan keselamatan orang, nah mungkin itu bisa dibenarkan. Tapi kalaupun kedaruratannya tidak sampai darurat sekali gitunya, maka kembali ke kaidah awal bahwa membongkar kuburan itu hukum asalnya adalah haram gitu, kecuali memang benar-benar darurat gitu. Benar-benar darurat seperti apa? Misalnya ada suatu pemakaman yang asalnya aman gitu, tapi karena terjadi misalnya bencana, kemudian si pemakaman ini ngerendat ke bawah, sedangkan di samping kanannya itu adalah danau, sehingga si kuburannya itu terairi terus. Nah itu katanya darurat seperti itu. Itu kan darurat sekali. Nah paling lebat dari gitunya tentang mengungkap fakta kejahatannya sampai ke darurat mana yang dibenarkan oleh para alim ulama. Kalau seandainya masuk ke daruratnya yang tubih yang memperbolehkan, ya maka itu dibenarkan. Tapi kalau seandainya kedaruratannya tidak sampai ke sana, ya lebih baik kita menghormati jenazah. Karena pertanyaannya, terungkapnya kejahatan itu dengan menghormati jenazah, kira-kira lebih darurat yang mana gitu. Karena jangan sampai kita ingin mengungkap suatu kebenaran tapi jenazahnya sendiri kita hinakan, jenazahnya kita sakiti, kan kasihan gitu. Cek jenazah teh, tenan naon lah kejahatan sakit mah da moal sangsara, nu penting mah saya dihormati ya, didoakeun kan gitu. Kalau mayat yang dijadikan praktik untuk pembelajaran cafader gitu, apakah diperbolehkan? Pernah baca komentarnya, semasa hidupnya saja bermanfaat, setelah mati pun tubuhnya bermanfaat untuk orang lain. Nah itu tidak boleh kalau dalam syariat Islam. Yes, tahu saya itu tidak boleh. Apa namanya, menjadikan tubuh manusia itu sebagai naon namina teh bahan percobaan. Nah, mungkin semasa hidupnya saja bermanfaat, setelah mati pun tubuhnya tetap bermanfaat untuk orang lain, ya. Ini setahu saya bukan kaidah di dalam eh, syariat Islam. Setahu saya kalau orang sudah meninggal dunia, ya kewajibannya gitu. Ya, sudah di naon namina teh mandikannya, dikafani, disolatkan, kemudian dikuburkan, bukan di otak-atik gitu kan. Kalau seandainya memang dibuka peluang untuk di otak-atik, ya kalau sudah misalnya sebelum dimandikan, ya angkat saja ginjalnya, ya, angkat saja misalnya, oh naon namanya pankreasnya gitu kan, angkat ini angkat ininya baru dikubur, tapi kan tidak seperti itu. Bahkan di beberapa keterangan bahwa selama jenazah itu masih dalam dipelihara oleh kita, itu jenazah masih bisa merasakan rasa sakit seperti itu. Jadi nanti harus menimbang-nimbang gitu. Ini kaidah dari mana? Apakah kaidah dari syariat Islam atau kaidahnya ya dari kedokteran umum kan gitu kan. Kadang kedokteran umum pengambilannya bukan dari agama seperti itu. Jika ada yang meninggal sekitar jam 5 sore, baiknya dikuburkan langsung atau menunggu hari berikutnya. Saya nama dikuburkan langsung. Jangan dimalamkan baiknya mah, karena menguburkan di waktu malam itu bukan suatu keharaman, tidak jadi masalah. Kalau misalnya bertanya sebaiknya dikuburkan bagaimana? Sebaiknya mah dikuburkan langsung. Gitu. Dan memang sebaik-baiknya menguburkan teh di waktu adzan katanya gitu. Di waktu adzan. Jadi ketika kumandang adzan itu mayit kemudian dikuburkan seperti itu. Misalnya di waktu adzan Isya gitunya, di waktu adzan duhur, asar, ini nggak jadi masalah. Nah, tapi kalau misalnya gimana tuh kalau malam gitu kan raribat berabe di esok hari kan, ya itu nggak jadi masalah. Cuman sepaham saya semakin lama mayit menunggu semakin tersiksa seperti itu. Karena di antara sunnah yang harus segerakan dalam Islam itu diantaranya kan kalau orang yang punya hutang dan udah ada rezekinya disegerakan, perempuan yang sudah ada jodohnya disegerakan kan seperti itu, kemudian mayit yang sudah meninggal dunia sunnahnya disegerakan seperti itu. Wallahu alam bisawab. Cekap Bapak Ibunya, alhamdulillah. Hapunten tina sadaya kakirangan kalepatanana. Mugi aya guna sinarang manfaatna. Kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka
Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak Ibu nu teu acan